Kita bahas satu nama, kita diskusiin bareng. Elliot Anderson. Ada banyak alasan kenapa dia masuk akal buat Manchester United. Kenapa MU butuh tipe pemain kayak Elliot? Kalian pasti sadar, lini tengah United musim ini itu masalah besar. Walaupun Casemiro lagi balik lagi ke top performersnya, tapi umur gak bisa bohong. Dia gak bisa dipaksa main full 90 menit di setiap match. Kalau dia udah kecapean, konsentrasi kadang hilang, jadi sering ngasih pelanggaran. Dan ini mungkin musim terakhirnya di United. Kalau Ugarte, energinya oke, tapi tetap mediocre. Seringnya hilang bola, telat tutup ruang, lepas marking, kayak gak ngerti taktik, apalagi tempo. Dan yang lebih krusial, MU gak punya gelandang bertahan lagi, apalagi DM modern kayak Rodri di Manchester City. Yang ada coba Kobe Mainu. Tapi no, Mainu gak bisa dipaksa buat jadi DM. Nanti gue bakal bahas juga di video lain soal Mainu. Soalnya menurut gue Mainu itu punya potensi gede lainnya. Nanti kita bahas. Kalau kalian lihat permainan Anderson di Forest, gak heran kenapa nama dia muncul di radar United. Dia pemain yang ngerti ruang, ngerti tempo, dan bisa kerja keras tanpa ngilangin kreativitas. Yang kedua, profil Anderson. Apa yang bikin dia menarik? Anderson masih 22 tahun, lahir di Inggris, main di Inggris, kurang apa lagi buat adaptasi? Harusnya sih nggak perlu. Dia udah kebentuk dari sistemnya Eddie Howe yang terkenal disiplin soal intensitas, pressing, dan transisi. Kalau kalian lihat statnya sekarang, itu stat defensive midfielder modern banget. Dia yang bikin banyak detail kecil tetap berjalan rapi. Duelnya oke, stamina stabil, punya passing progresif, jadi bisa ngehubungin antar lini. Kalau Forest lagi kehilangan bentuk permainan, dia salah satu pemain yang ngejar, nutup jalur umpan, dan ngejaga ritme. Di sepak bola modern, pemain kayak gini mahal banget nilainya. Coba lihat Manchester City. Hampir satu musim di tahun kemarin tanpa Rodri, mainnya berantakan, gak ada jenderal lapangan tengahnya. Yang ketiga, role-nya Elliot di Forest, dan kalau dia masuk MU bakal kayak gimana. Ini bagian yang menarik. Anderson bukan DM klasik kayak perannya Casemiro atau Matic, tapi dia bisa main sebagai DM modern yang tugasnya bukan cuma duduk di depan back, tapi juga bantu build up dari bawah, naik buat ngepres gelandang lawan, jadi destroyer pas hilang bola, kayak prime-nya Gattuso di AC Milan. Itu juga bakal gue bahas di video lainnya soal Gattuso the Destroyer. Poin lainnya, dia bisa ngejaga shape supaya pertahanan tim gak gampang kebuka buat lawan. Yang keempat, kenapa dia dibutuhin MU sekarang? Ada beberapa alasan yang makin jelas di musim ini. Pertama, jadi suksesor Casemiro. Usia Casemiro udah 33 tahun. Kualitas ya ada, tapi ritmenya turun dan fisiknya gak konsisten lagi. Kedua, konsistensi intensitas. United itu tim fluktuatif. Bagus 20 menit, drop 10 menit, bagus lagi 15 menit. Mereka butuh pemain yang intensitas stabil 90 menit, dan Elliot Anderson punya itu. Ketiga, tentunya proyek jangka panjang. Usianya baru 22, bukan superstar, tapi bisa jadi pilar. 5. Kenapa Anderson bukan nama lainnya? Rumornya banyak, contohnya Baleba. Tapi Baleba harganya terlalu tinggi buat keuangan United sekarang. Baleba emang punya potensi. Kelihatan di musim kemarin mainnya buat Brighton kayak gimana. Namun, di musim ini dia gak begitu kelihatan. Itu masalah yang sering terjadi buat talenta muda kayak dia. MU lagi butuh pemain yang fit secara taktis, bukan sekedar viral, yang bisa langsung tune in ke sistem, dan profil Anderson pas banget buat itu. Kadang solusi terbaik bukan nama paling besar, tapi nama paling tepat. Jadi, apakah Anderson jawaban dari semua masalah United? Enggak juga. Tapi apakah dia opsi yang realistis dan masuk akal buat benerin pondasi lini tengah MU? Menurut gue iya banget. Sekarang gue lempar ke kalian, setuju kalau MU ambil Anderson? Atau kalian punya nama lain yang menurut kalian lebih cocok? Tolong komen di bawah. See you on the next frame. Bye.